sebagai leader, tugas kita itu bukan membereskan masalah, bukan firefighting, bukan sibuk micromanaging sana-sini, tapi tugas kita itu adalah membangun leadership yang strong di bawah kita. Jadi saya selalu merasa, I'm in the position right now, tapi apa tuh greater purpose ke depannya gitu yang saya bisa contribute lagi melalui experience, melalui expertise, maupun melalui teknologi yang ada. Jadi jangan pernah ada di comfort zone terlalu lama. Mau belajar hal baru, terbuka untuk berusaha belajar hal baru. Salah nggak apa-apa, sesekali jatuh nggak apa-apa gitu kan, tapi belajar lagi, bangkit lagi. Kita tadi udah banyak kebahas soal digitalisasi, kemudian juga bagaimana Aksa bergerak dengan gesit gitu ya di era digital seperti sekarang ini. Jadi saya pengen tahu Bapak sebagai pribadi gitu. Tadi kita telah menyebut peran Bapak yang saat ini multi head lah ya, maksudnya memegang banyak unit bisnis gitu. Bisa cerita nggak sih Pak, kok bisa akhirnya megang banyak itu, atau emang dari dulu seperti itu, atau emang awalnya dari IT kemudian bergerak ke SR, marketing dan segala macam. Oke. Betul Pak Wisnu, saya background akademik IT, kemudian di dalam pekerjaan startnya pastinya IT dulu. Nah, mungkin a bit turning back point-nya adalah ketika saya kerja di satu company Indoren waktu itu, dipercaya untuk implementasi ERP sistem end-to-end. Berarti di sana kan harus ngerti prosesnya end-to-end, termasuk marketingnya, termasuk accountingnya. Memang paling susah belajar accountingnya, karena dengan segala general ledgers-nya gitu kan, gimana cara posting journals-nya. Nah ini belajar di sana. Kemudian waktu itu Indoren ini adalah perusahaan otomotif. Jadi belajar juga proses di bengkelnya, spare part-nya, supply chain, ya gitu kan, belajar di sana. Dan kemudian dipercaya juga oleh CEO untuk implementasi ISO. ISO-nya itu 3 ISO sekaligus, 9001 untuk quality, 14001 dan 18001 untuk HSE, kesehatan keselamatan kerja. Belajar tuh di sana gitu kan. Mungkin itu turning back point. Nah, dari sana masuk ke industri finansial, ke banks dulu, belajar tentang finansial. Waktu masuk ke Aksa, ya semua itu ada kesempatan ya. Jadi waktu masuk ke Aksa memang pertama sebagai COO, Chief Operating Officer, tapi kebetulan digital itu di bawahnya operation gitu kan. Karena digital di bawah operation, marketing juga, sehingga langsung merangkap COO dan CMO, Chief Marketing Officer. Nah, makanya waktu meng-create tadi sistem Aksa My Page e-commerce ini cukup integrated. Jadi saya bisa mengelit dari sisi teknologi back-end-nya, dari sisi platformnya, maupun dari sisi gimana nih memasarkannya, sosialisasinya, gimana campaigns-nya gitu kan, karena dalam satu payung. Kemudian setelah merger, dipercaya juga megang bisnis asuransi kesehatannya. Di sini belajar hal baru lagi karena asuransi kesehatan yang saya pegang itu berarti boleh dibilang seperti satu line bisnis terpisah. Jadi seperti mini CEO lah di sana untuk line bisnis tersebut gitu kan. Nah ini jadi belajar dari underwriting, dari claim, dari proses gitu. Terima klaim, terima diomel-omelin orang, dikomplain. Kan kalau orang klaim ditolak atau tidak dibayar penuh pasti komplain pertamanya gitu kan. Jadi terima gimana cara menjelaskannya, membuat orang mengerti gitu kan. Belajar banyak hal lagi di sini. Nah kemudian ada kesempatan juga sempat ngelit bisnis, jadi sales and distribution, sempat ngelit partnership, dan sekarang ini HR juga kebetulan saya sedang lead HR gitu. Jadi kalau menurut saya intinya adalah satu, jangan membatasi diri. Jadi jangan pernah ada di comfort zone terlalu lama. Mau belajar hal baru, terbuka untuk berusaha belajar hal baru. Salah nggak apa-apa, sesekali jatuh nggak apa-apa gitu kan, tapi belajar lagi, bangkit lagi. Dan berikutnya adalah kesempatan sih. Kalau memang ada kesempatannya, ajukan diri aja untuk bilang boleh nggak saya bantu di area ini gitu kan, belajar expertise baru. Nah keuntungannya apa dengan memakai beberapa topi berbeda? Keuntungan untuk company-nya yang saya lihat adalah jadi pemikirannya bisa terintegrasi. Katakan kita membangun satu teknologi baru, ya kalau misalnya IT saja yang dipikirkan kan hanya membangun teknologinya.
Kalau ini kan dengan multiple hats, dengan topi yang berbeda-beda, oh kalau kita bangun ini gimana campaign-nya ya, gimana sosialisasinya, gimana change management-nya, gimana bisnis partner kita bisa memakai gitu kan, gimana ngukur productivity-nya. Kemudian dikaitkan juga misalnya dengan HR. Oke, gimana orang-orang kita ini ready untuk mengadopsi teknologi baru ini gitu kan. Nah, kalau lead satu lini bisnis, oke gimana ini bisa diterapkan di lini bisnis yang kami lead ini gitu. Jadi ada pemikirannya lebih integrated lah ya. ya, lebih komprehensif daripada kalau cuma megang satu unit. Oke. Tapi kan saya nggak kebayang ngatur waktunya tuh Pak. Dari sekian banyak topi yang harus dipakai kan. Maksudnya mungkin gimana cara baginya Pak? Apakah hari ini pakai topi IT atau besok HR atau gimana? Ada nggak sih Pak tips productivity gitu untuk tadi menghadapi mau melakukan berbagai aspek bisnis gitu dengan kacamata yang berbeda, itu ada tipsnya nggak sih? Oke. Mungkin yang saya mau share, dan saya juga beberapa kali share ini di LinkedIn postings. Sebagai leader, tugas kita itu bukan membereskan masalah, bukan firefighting, bukan sibuk micromanaging sana sini, tapi tugas kita itu adalah membangun leadership yang strong di bawah kita. Oke. Jadi memang ini yang selalu saya coba terapkan. Jadi kenapa bisa memakai multiple hats, topi yang berbeda-beda? Karena di setiap function ini, saya punya leader yang strong. Dan leader yang strong ini, leader yang selain strong dari sisi managerialnya, leadership-nya, jadi bisa ngambil keputusan, di-empower, sehingga bisa ngambil keputusan, tidak takut salah gitu kan. Dan ada trust. Ini yang harus dibangun. Jadi satu layer dengan leadership yang strong, juga ada trust 100% antara leadernya dengan tim members-nya gitu kan. Sehingga dengan begitu saya bisa percaya misalnya kita spend waktu seperti ini gitu. Saya bisa percaya bahwa yang lain akan tetap berjalan karena mereka masing-masing sudah menguasai di bidangnya, dan kalau ada sesuatu positif, negatif, bagus, jelek, mereka akan update saya pertama kali gitu kan. Di sana baru kita akan turun. Jadi kalau menurut saya seorang leader itu adalah setelah kita bangun leadership yang strong, kemudian leader ini bisa punya waktu untuk berpikir strategis gitu kan. Untuk what's next? Nggak cuma mikirin yang operasional. Satu. Yang kedua, leader itu dibutuhkan untuk turun hanya ketika ada sesuatu yang butuh memang decision making yang kritikal, butuh intervensi, butuh eskalasi, baru di situ leader turun. Yang ketiga, dengan terbangunnya trust, sehingga kita bisa percaya 100% bahwa tim kita ini melakukan pekerjaannya dengan maksimal, dan kalau ada sesuatu yang di luar authority mereka nggak akan ada sungkan-sungkan untuk langsung escalate gitu kan, langsung nanya gitu. Jadi tips saya juga open my WhatsApp kapanpun gitu kan. Kalau lagi bisa dibalas langsung dibalas, kalau enggak mungkin jeda. Tapi aku selalu kasih tahu ke mereka, you can WhatsApp me anytime. Gitu Pak. Oke. Menarik tuh Pak ya. Berarti emang tapi ada tips itu Pak, bagaimana membentuk leadership di under Bapak yang strong, kemudian juga mungkin tadi confidence untuk mengambil keputusan. Itu ada apa prinsip kepemimpinan yang Bapak pegang gitu nggak? Iya, tipsnya adalah kita harus memperlakukan mereka memang sebagai orang dewasa yang mampu berpikir, mengambil keputusan. Yang pertama, yang kedua, personal engagement, personal relationship-nya harus jalan. Jadi dengan setiap leader ini saya punya mentoring session, gitu kan, rutin mentoring session. Sehingga di sana kita bisa saling mengkoreksi, bahkan mereka kasih input boleh, saya kasih input balik juga boleh gitu kan. Yang ketiga, empowerment. Jadi memang mereka dikasih room untuk bergerak, dan kalau salah pun ada room untuk kesalahan gitu kan. Kalau misalnya salah ya nggak usah disalahin gitu kan, langsung oke Pak saya salah gini-gini, ya udah yuk gimana cara kita koreksinya ke depan gitu kan. Jadi merasa nyaman untuk bisa mengambil decision, merasa nyaman untuk melakukan kesalahan gitu, karena tahu tidak akan dihakimi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, apa sebenarnya mimpi besar yang ingin Bapak wujudkan di Aksa? Maksudnya apa mimpi-mimpi yang kira-kira aku pengen Aksa Indonesia sampai sana dan saya berperan seperti apa dan kesana. Ada nggak mimpi besar yang ingin diwujudkan di organisasi ini? Kalau untuk organisasi, untuk Aksa Insurance Indonesia, mimpi besarnya saya sendiri adalah bagaimana Aksa Insurance Indonesia dikenal sebagai company insurance yang satu, inovatif. Kedua,
customer centric, jadi yang bisa menjangkau customer dan benar-benar apa yang kita lakukan itu bermanfaat buat customer, gitu kan. Yang ketiga kita punya pastinya profitable growth, jadi kita bertumbuh tapi secara profit. Dan yang terakhir memberikan value baik kepada masyarakat, kepada sosial maupun kepada lingkungan. Jadi sustainability-nya di sana. Nah, mimpinya supaya company ini bisa menjadi satu company yang mengintegrasikan semua values ini sehingga keberadaan Aksa Indonesia di Indonesia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun oleh bumi, oleh lingkungan kita gitu kan. Kalau untuk company-nya seperti itu. Kalau untuk sayanya sendiri, mungkin mimpi besarnya adalah gimana menjadi seorang yang membawa value kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada perusahaan, kepada negara, berangkat tapi tetap dari angle-nya teknologi gitu. Jadi balik lagi ke statement tadi, teknologi sebagai strategic value creation gitu kan. Bagaimana teknologi ini bisa menciptakan hal-hal yang membawa value untuk the whole society. Makanya kalau di LinkedIn atau dimanapun my values itu adalah in a pursuance of a greater purpose. Jadi saya selalu merasa I'm in the position right now, tapi apa tuh greater purpose ke depannya gitu yang saya bisa contribute lagi melalui experience, melalui expertise maupun melalui teknologi yang ada. Aku itu menciptakan sebuah framework untuk waktu kita adopsi teknologi. Aku sebutnya teknologinya ADOPT, ADOPT. Kenapa? Karena saya ngerasa kadang-kadang company-company banyak yang FOMO. Jadi, udah AI, ikut-ikut AI gitu kan. Pokoknya bikin chatbot dulu deh, yang penting AI gitu. Yang ini ke cloud, semua ikut ke cloud gitu. Tapi menurut saya, dari pengalaman, waktu kita mengadopsi teknologi itu, si framework ADOPT ini harus menjadi satu patokannya. Jadi, A-nya itu stands for Advanced Innovation. Memang kita harus selalu melihat ada Advanced Innovation apa gitu di market. D-nya ini data. Lalu O-nya ini Operational Excellence. P-nya ini People. T-nya teknologi. Jadi kalau zaman dulu orang selalu bilang, ada 3 pilar utama, people, proses, teknologi gitu kan. Nah, dari sana saya coba formulasikan ADOPT. Jadi sebelum kamu mengadopsi si Advanced Innovation, kita lihat dulu yuk datanya udah ready belum? Beres nggak operasional kita tuh udah siap dan udah beres belum? Kalau belum kita beresin dulu, ya kan? People-nya udah ready belum? Karena people biar gimana tetap yang paling penting gitu kan. Tadi kita menciptakan leader-leader baru, gimana people ini bisa grow, bisa nyaman dengan teknologi baru gitu. Dan teknologinya sendiri available nggak gitu kan. Kalau ini semua udah, baru kita masuk ke advanced innovation gitu. Jadi jangan langsung jump ke sana. Oke. Itu Pak Wisnu. Menarik tuh Pak. Ya, berarti harus ngajar nggak sih Pak? Hari-harinya enggak ya? Kalau kayaknya cocok untuk jadi dosen atau... Pernah gini, karena saya juga certified di PMP, Project Management Professional. Jadi untuk ngumpulin PDU aja, personal development point-nya gitu kan. Kadang-kadang memfacilitate training ini. Berarti nanti saya akan coba jadi muridnya lah Pak. bisa. Oke, sekali lagi Pak Erwin, terima kasih atas sharingnya. Tadi saya udah belajar banyak soal industri asuransi Indonesia, hubungan teknologi, kemudian juga bisa terlibat di sana dan juga mendorong pelaku industri asuransi termasuk terutama Aksa Insurance Indonesia. Dan tadi Saudara Leadership juga terima kasih Pak atas sharingnya. Semoga dapat manfaat bagi teman-teman semua. Thank you. Terima kasih lagi Pak Wisnu untuk kesempatannya. Oke. Always happy untuk share karena again ini adalah salah satu value yang bisa saya berikan gitu kan, terutama kepada generasi yang lebih muda nih. Jadi sama-sama kita belajar bareng ke sana. Siap. Thank you Pak Wisnu. Kita akan coba undang Bapak ke berbagai event CIO Insight, siapa tahu bisa lebih sharing lebih banyak. Siap. Dan terima kasih CIO Insight buat kesempatannya. Oke. Demikian teman-teman IT Leaders, diskusi saya dengan Pak Edwin Sugianto, Director and Chief Operating IT, Health, HR, Marketing, and Digital dari Aksa Indonesia. Semoga diskusi kami bermanfaat bagi teman-teman, dapat memberikan inspirasi dan juga insight menarik yang dapat diimplementasikan teman-teman di organisasi masing-masing. Sampai berjumpa di podcast CIO Insight berikutnya dan salam